Sesampainya di ladang, kabut masih terlihat cukup pekat. Beberapa warga juga terlihat sudah beraktivitas. Celingukan Adit mencari sosok Arif. Benar saja, laki-laki itu sudah duduk santai di gubuk dengan sebatang rokok di tangannya. "Rif, sapa Adit." "Udah langsung saja, kita ndak punya banyak waktu, Dit. Semalam tiba-tiba saja aku mendapat firasat yang kurang baik," kata Arif. Mendengar itu langsung saja Adit menceritakan semua kejadian yang ia alami. Bahkan soal budenya juga dia ceritakan. Tidak peduli dengan aib keluarga. Tahu jika memang ini semua adalah perbuatan wanita itu, Adit justru berharap dia segera ditangkap dan masalah ini selesai. Arif mendengarkan dengan tekun. Sesekali tampak dia mengerutkan alisnya. "Kita ke tempat Pak Dirman sekarang, mumpung masih pagi," ajak Arif. Bergegas mereka berdua pergi ke arah desa. Beruntung kabut masih tebal, sempat mereka tidak menemukan rumah yang Nek Harjo cirikan. Namun dengan kemampuan Arif, akhirnya mereka menemukan rumah yang dimaksudkan. Terlihat kondisi rumah itu sama seperti milik Mbok Sarmin, tapi sedikit lebih baik. Dari kejauhan, nampak seorang bapak-bapak yang sedang menyapu halaman. Melihat itu, Arif berjalan mendatangi laki-laki tua tersebut. "Assalamualaikum, Pak. Benar ini rumah Pak Dirman?" tanya Arif. Laki-laki itu menatap Arif dan Adit dengan pandangan yang aneh. "Waalaikumsalam. Kalian siapa?" ucapnya. Arif segera menjelaskan siapa mereka dan maksud kedatangannya. Saat mendengar tentang tujuan mereka, buru-buru laki-laki itu menarik tangan Arif dan meminta mereka untuk masuk ke dalam rumah. "Maaf sebelumnya, Pak. Mungkin ini akan membuka luka lama. Seperti yang Bapak tahu, beberapa waktu lalu ada kejadian yang membuat kampung ini gempar. Dan kami mendapat informasi dari Nek Harjo kalau dulu juga pernah ada kejadian yang mirip sekali dengan kematian Ningrum," ucap Arif saat mereka sudah duduk di ruang tamu milik Pak Dirman. Adit memperhatikan sosok laki-laki tua yang ada di depannya. Terlihat tidak begitu nyaman. Entah karena memang dia mengingat sosok mendiang anaknya, atau memang kedatangan mereka yang tidak dia inginkan. Sejenak Pak Dirman tidak menjawab Arif. Dia sibuk membuat rokok tembakau. "Kejadian itu sudah lama sekali terjadi. Namun aku masih ingat setiap detail peristiwa yang membuat hidupku menjadi berantakan," ucap Pak Dirman. Flashback Desa Renggono tahun 2000. "Duk, bangun. Sudah pagi loh. Kok masih di dalam kamar?" ucap Dirman mencoba mengetok-ngetok pintu kamar anaknya. Sudah 2 kali dia mencoba membangunkan anak perempuan satu-satunya itu. Tidak biasanya dia seperti ini. "Duk, bangun. Sudah siang ini. Si mbokmu sudah menunggu di pasar loh." Sekali lagi Pak Dirman mencoba untuk membangunkan anaknya, tapi tetap saja tidak ada sahutan. Ada perasaan khawatir yang muncul. Pak Dirman mencoba membuka pintu kamar Asih, namun pintu itu terkunci. Merasa ada yang janggal karena selama ini tidak pernah sekalipun anak perempuannya mengunci pintu. Pak Dirman segera mencoba untuk mendobrak pintu kamar anak perempuannya. Suara keras yang ditimbulkan oleh benturan kaki pada daun pintu juga tidak membuat Asih menjawab sahutan bapaknya. Semakin khawatirlah Dirman, takut terjadi sesuatu dengan anak semata wayangnya. Buru-buru dia berlari mencari bantuan. Dipanggilnya tetangga dekat rumahnya untuk membantunya mendobrak pintu. Perlu beberapa waktu sampai pintu kamar Asih terbuka. Betapa terkejutnya Dirman. Dia menjerit sejadi-jadinya. Asih sudah bersimbah darah di atas kasur. Posisinya tertidur, namun kakinya mengangkang bagai orang yang sedang melahirkan. Tak sampai di situ, warga yang melihat langsung heboh seketika karena mendapati ada janin di antara kedua kaki Asih. Tidak ada yang berani mendekati Asih. Warga sedemikian takutnya,
Selain posisi yang aneh, mata Asih juga tampak melotot seakan sedang melihat sesuatu yang menakutkan. Pagi itu desa Renggono benar-benar heboh dengan kematian Asih. Tidak ada topik pembicaraan lain di desa itu. Semua warga telah mengetahui kematian Asih yang begitu mengenaskan. Saya kaget, Bu. Tidak menyangka kalau Asih anak yang pendiam itu hamil di luar nikah, ucap salah seorang ibu yang sedang berkumpul di depan pos ronda. Ya, namanya manusia, Bu. Pasti juga ada khilafnya. Sebetulnya bukan masalah dia sudah hamil atau belum, tapi kondisi jasadnya benar-benar mengerikan dan ucap salah satu laki-laki yang ada di sana. Dia celingukan dan mengecilkan suaranya. Dan saya dapat kabar kalau hari-hari si jabang bayi hilang. Sontak beberapa orang yang ada di sana kaget. Muka mereka pucat dengan seketika. Awalnya mereka berpikir kalau Asih meminum obat atau jamu penggugur kandungan. Tapi kalau ada kabar seperti itu, sungguh aneh. Malamnya, digelar pengajian di rumah Pak Dirman. Cukup banyak warga yang hadir. Sejatinya memang sudah niat baik itu harus dibarengi dengan tindakan yang baik pula. Namun ada sedikit yang berbeda. Justru banyaknya yang datang ke rumah Pak Dirman bukan hanya untuk mengikuti pengajian, namun juga terselip rasa penasaran dengan kejadian yang menimpa Asih. Awalnya pengajian berjalan lancar. Di hari pertama tidak ada seorang pun yang mendapat gangguan apapun. Malam kedua juga sama, hingga pada malam ketiga. Malam itu hujan turun dengan deras dari sore hari. Sontak menambah suasana desa Renggono semakin terasa sepi. Di dalam sebuah rumah sepasang suami istri sedang berjumbu dengan hebatnya. Pak Armin benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya. Meski istrinya sedang hamil, namun hasrat untuk melakukan hubungan badan sudah menguasai pikiran dan hatinya. "Gerah gak sih, Mas?" ucap Nani si istri setelah mengelap keringat yang ada di wajahnya. "Ya pasti toh, Dik. Orang habis olahraga ya pasti keringetan, bikin gerah," ucap Parmin sambil tersenyum lemah. Matanya benar-benar berat, seolah ada sesuatu yang mengganduli kelopak matanya. Ingin rasanya segera tidur. Namun hal itu tidak berlaku untuk Nani. Justru setelah melakukan persenggemaan, matanya begitu menyalang. Enggak, biasanya juga enggak begini kok," ucapnya sambil mengipas-ngipaskan tangannya ke wajah. Tidak ada sahutan dari suaminya. Terdengar dengkur lembut dari mulut laki-laki yang sudah menikahinya selama 1 tahun ini. Jengkel Nani sebetulnya ingin mencubit suaminya, tapi dia urungkan. Beberapa kali Nani mencoba mengatur posisi agar lebih nyaman saat tidur, tapi tetap saja seolah sedang ada orang yang menghidupkan api unggun di dalam kamarnya. Rasanya begitu gerah, padahal di luar hujan masih begitu deras. Beranjak, Nani keluar kamar, berniat untuk mengambil air, berharap bisa mengurasi sedikit rasa panas yang menguar dari tubuhnya. Berjalan pelan sambil memegangi perutnya yang sudah mulai membesar, dilihatnya lampu ruang tamu sudah mati. Hanya terlihat pendar kekuningan yang berasal dari lampu pijar yang ada di teras rumahnya. Nani terdiam. Ada sesuatu yang sedang duduk di kursi teras miliknya. Meski tidak terlihat dengan jelas, namun nampak sekali memang di sana ada seseorang yang sedang duduk. Awalnya Nani berniat untuk melihat, tapi ia urungkan. Buru-buru dia masuk ke dalam kamarnya. Mas Parmin, bangun," ucap Nani sambil menggoyang-goyangkan tubuh suaminya. "Kenapa toh, Dik? Udah, yuk tidur," kata Parmin dengan suara yang masih mengantuk. Itu di teras lagi ada orang, Mas," ucap Nani. Namun tetap saja Parmin tidak bergerak dan justru melanjutkan tidurnya. Kesal, Nani beranjak dan berniat untuk melihat siapa gerangan yang sedang duduk di teras rumahnya. Namun saat Nani melihat kembali ke arah teras, sosok tersebut sudah tidak ada. "Mungkin salah lihat," ucap Nani. Baru saja Nani berbalik, berniat untuk mengambil air di dapur. Badannya seolah menjadi kaku, mulutnya terkunci. Beberapa meter di depannya ada sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang sedang merangkak di dinding rumahnya. Bukan, itu bukan merangkak.
tapi seperti orang kayang dan berjalan menggunakan tangan dan kakinya. Mata Nani memanas menahan takut. Asih tetangganya yang baru meninggal beberapa hari lalu kini berada di dalam rumahnya dan menempel di dinding dapur. "Nik, tolong Nik, loro Nik, tolong," ucap lirih Asih masih dengan menempel di dinding. Nani hanya bisa terdiam dan menangis. Tubuhnya benar-benar tidak bisa digerakkan. Batinnya terus meneriakkan nama suaminya untuk menolongnya. Berdoa pun dia lupa dengan semua bacaan yang pernah dia pelajari saat mengaji. Sosok itu bergerak perlahan menuju ke arah Nani. "Nik, aku njaluk tulung Nik. Iki udah anakku Nik," bisik suara Asih parau sambil menunjukkan gumpalan warna merah yang sudah memiliki bentuk badan mirip sekali dengan janin manusia. Tersentak, Nani langsung teriak dan jatuh terpuruk di lantai. Paginya dia terbangun. Nampak Parmin dan kedua orang tuanya berada di dekatnya. Mengetahui itu suaminya, Nani langsung memeluknya erat-erat. Setelah semua tenang, Nani menceritakan kejadian malam. Semua orang yang ada di rumah Parjo kaget. Merasa bahwa bayi yang ada di dalam kandungan Nani sedang menjadi incaran, maka mereka bergegas untuk memberitahukan hal ini kepada Pak Dirman. Namun tetap saja, Pak Dirman tidak percaya dengan semua cerita itu. Bahkan beberapa hari kemudian, sudah banyak warga yang mengalami kejadian serupa. Dan anehnya, hanya laki-laki bujang dan ibu hamil yang dihantui oleh sosok Asih. Puncaknya, setelah 2 minggu kematian Asih, ditemukan lagi satu mayat wanita dengan kondisi serupa, bahkan sudah hampir membusuk. Diketahui wanita itu bernama Mirah. Dia memang hidup sendirian selama ini karena memang yatim piatu. Bertambah gegerlah desa Renggono. Banyak desas-desus yang menyebutkan bahwa Pak Dirmanlah yang sedang melakukan ilmu hitam yang mengorbankan wanita hamil. Hanya karena saat itu usaha kami di pasar sedang bagus-bagusnya. Warga desa dengan mudah menyimpulkan seperti itu. Semenjak itulah mereka mengucilkan keluarga saya dan beberapa bulan kemudian ibunya Asih juga meninggal karena stres memikirkan kematian anaknya dan juga hujatan warga sini, ucap Pak Dirman dengan mata yang memerah. Adit yang mendengar hal itu benar-benar geram. Bagaimana mungkin bisa ada orang yang mau dan tega melakukan perbuatan seperti itu? Ada satu lagi yang ingin saya tahu, Pak. Nenek saya bercerita kalau ada laki-laki yang melihat seorang wanita memakan ari-ari bayi. Tanya Adit. Itulah Parmin. Dia yang mengatakan kalau dia melihat ada wanita di dekat rumahku sedang memakan ari-ari. Bertambahlah kemarahan warga kepada keluarga kami. Tidak hanya menghancurkan rumah, tapi usaha kami di pasar juga dirusak, kata Pak Dirman. Nada suaranya benar-benar terdengar marah, walau sebisa mungkin dia tahan. Dan wanita yang mereka bakar? Tanya Adit. Pak Dirman sedikit terlonjak dengan pertanyaan Adit. Sedang dari tadi Arif hanya diam mendengarkan. Sesekali dia membakar rokok dan terus menyimak percakapan dan cerita yang dilakukan oleh Pak Dirman. Adikku, dia adikku, Siti. Biadab mereka tega melakukan itu semua. Sampai jasad dari Siti habis menjadi abu bersama rumahnya, kata Pak Dirman. Adi dan Arif kembali berjalan menuju ladang. Keduanya masing-masing diam, masih memikirkan apa yang diceritakan oleh Pak Dirman. Bagaimana menurutmu? Ucap Adit saat sudah sampai di gubuk. Aneh bukan? Semua seolah terencana dengan rapi. Tapi bukan itu yang mengganggu pikiranku saat ini. Jika Pak Dirman memang pelakunya, untuk apa dia menunggu selama itu dan mulai melakukan ritual baru? Terlebih dengan ceritamu soal wanita misterius itu yang mengatakan kalau tumbal lainnya sudah disiapkan, kata Arif. Adit menghela nafas. Pikirannya semakin kacau. Kalau memang bukan yang Parmin melakukan itu semua,
Berarti memang ada orang yang sengaja menjebak Pak Dirman dan Parmin. Dan sudah jelas berarti masih akan ada wanita yang akan menjadi tumbal, serta laki-laki yang mungkin saja itu adalah aku, ucap Adit dengan nada getir. Sekarang yang harus kita cari tahu adalah calon tumbal dari orang ini, ucap Arif. Tatapannya menerawang jauh, sebatang rokok terjepit di antara dua jarinya. Hembusan demi hembusan asap putih dia keluarkan dari mulut dan hidungnya. Bagaimana caranya? Kata Adit. Itulah yang sedang kupikirkan. Aku sama sekali tidak punya petunjuk, kecuali tentang Bude dan Pak De serta Pak Amar. Malam ini, kita amati lagi pohon tua itu. Aku akan menunggumu di ujung desa, ujar Arif dan segera beranjak. Adit yang mengerti hanya bisa mengikuti. Toh memang ini juga demi keselamatannya. Sepulang dari ladang, Adit hanya mendapati keberadaan Nek Harjo dan Mbok Sarmin. Nampak Nek Harjo sedang mengajari Mbok Sarmin untuk merajut. Hal yang memang sudah menjadi kebiasaan Nek Harjo. Hampir setiap tahun Adit selalu mendapatkan kiriman sweater rajutan tangan neneknya itu. Pak De dan Bude kemana Nek? Tanya Adit saat sudah duduk di ruang keluarga. Lah yo di ladang pastinya, emang kamu ndak ketemu? Kalau budemu sedang pergi ke pasar, ucap Nek Harjo. Adit yang sedari tadi berada di ladang tidak melihat batang hidung Pak D-nya itu. Namun dia juga tidak menaruh kecurigaan berlebih. Memang bisa saja Pak D Marwanto sedang mengantar Bude Ijah ke pasar. Kamu makan dulu, baru kalau mau istirahat jangan lupa mandi. Badanmu baunya bikin kucing aja malas deket-deket sama kamu, ucap Nek Harjo dengan menyerngitkan hidungnya. Mendengar itu justru Adit beranjak dan menempel pada neneknya. Melihat kelakuan Adit, Mbok Sarmin hanya terkekeh. Wanita misterius yang mengamati rumah Ningrum. Tiba-tiba saja Adit teringat dengan cerita Mbok Sarmin. Benar, calon tumbal selanjutnya pasti akan didatangi wanita itu. Tapi bagaimana caranya? Tidak mungkin Adit dan Arif keliling desa tiap malam untuk mencari wanita itu, batin Adit saat sudah duduk di kursi kamarnya. Tidak, aku harus bisa bertemu dengan wanita itu, ucap Adit. Ada secercah harapan yang muncul. Wanita itu menjadi sebuah kunci dari semua masalah ini. Tersenyum, Adit segera beranjak dan membaringkan badannya di kasur. Setelah sepakat untuk bertemu dengan Arif di ujung desa, semenjak sore jantung Adit sudah berdebar-debar, seolah sedang menantikan sesuatu. Namun ada bisikan-bisikan kecil di kepalanya untuk tidak melakukan apa yang sudah mereka rencanakan. Bagaimana kalau nanti malah justru ketahuan? Aku nanti harus bertemu dengan Ningrum, batin Adit kacau. Sedari tadi memang dia sudah mempersiapkan semuanya. Dia jelas akan menggunakan jendela sebagai pintu keluar kali ini. Semua sudah Adit persiapkan, bahkan mencoba mengatur agar guling yang ia taruh di atas selimut seolah-olah terlihat seperti dirinya yang sedang tidur. Kelambu yang selama ini tidak ia pakai sengaja ia bentangkan untuk menyamarkan pandangan. Tepat pukul 12.45, Adit sudah siap dengan jaket dan celana gelap untuk menyamarkan pandangannya. Sepelan mungkin dia beranjak agar tidak menimbulkan suara. Dibukanya daun jendela. Untung saja daun jendela kamarnya itu memiliki bentuk model bangunan lama, sehingga dengan mudah Adit langsung bisa melompat keluar. Ditutupnya jendela kamarnya dan berjalan membungkuk saat melewati kamar Pak De dan Bude Ijah. Adit berhenti, diam, mencoba mendengarkan jikalau ada suara-suara obrolan dari Bude Ijah ataupun Pak D-nya. Namun semua tampak sunyi. Sama halnya dengan keadaan sekitarnya. Memandangi sekitar, terlihat begitu gelap. Pohon-pohon yang menjulang tinggi serta angin malam yang dingin justru malah membuat Adit merinding. Hih, ucapnya saat badannya tiba-tiba saja bergetar hebat. Sudah hampir 10 menit Adit berjalan. Dari kejauhan nampak ada sosok yang tengah berdiri di bawah pohon dan sedang menyandarkan punggungnya. Sama dengannya, pakaian yang dipakai pria itu terlihat menyatu dalam keremangan. Hanya terlihat titik kecil warna merah yang Adit yakini adalah bara api dari sebatang rokok. Arif, ucap Adit sambil menghela nafas dalam-dalam. Langsung saja, kita ke sana. Lebih baik menunggu di tempat itu.
kata Arif sambil memberikan lotion anti nyamuk kepada Adit yang langsung diterima oleh Adit. Dia tidak kepikiran jika di hutan nanti kemungkinan ada banyak serangga yang bisa saja membuat perbuatan mereka ketahuan. "Tunggu sebentar, Arif. Ada yang ingin aku bicarakan," kata Adit. "Waktu kita tidak banyak, kita bicarakan sambil jalan," kata Arif yang mulai melangkahkan kakinya menuju ke arah hutan. Adit hanya bisa mengikuti. Toh sebenarnya jauh lebih nyaman untuk berbicara di hutan daripada di ujung desa. Berjalan beriringan, tidak ada satupun ucapan yang keluar dari bibir mereka. Makin jauh masuk ke dalam, detak jantung Adit juga merasa makin cepat. "Gila, kemarin aku malam-malam kesini sendirian," batin Adit yang justru heran dengan kelakuannya waktu itu. "Kau ingat, Rif, dengan wanita yang kukatakan kemarin?" tanya Adit saat mereka sudah mulai masuk ke dalam keremangan pohon. "Wanita yang mana?" ucap Arif sambil masih berjalan menapaki jalan setapak. "Wanita yang kutemui, yang memberitahukan kalau akan ada tumbal lainnya," ujar Adit. "Kenapa dengan dia?" kata Arif yang mulai penasaran. "Tidak ingatkah kau dengan cerita Mbok Sarmin? Kalau malam-malam sebelum kematian Ningrum, dia selalu memperlihatkan dirinya, dan kemarin dia memberikan entah itu petunjuk atau wejangan. Aku tidak tahu, tapi bukankah itu aneh?" ucap Adit yang terus saja mencoba mengimbangi langkah kaki Arif yang mulai cepat. Arif berhenti tiba-tiba. Nampak sekali dari raut wajahnya, dia sedang memikirkan sesuatu. "Benar, ada yang aneh. Kenapa tidak terfikirkan olehku?" ucapnya. "Benar kan? Aku hanya berpikir kalau wanita ini tahu sesuatu. Aku tidak tahu apakah saat dia berada di depan rumah Ningrum sedang memberikan peringatan atau justru sedang menandainya," kata Adit. "Kalau dia sedang menandai sesuatu dan menampakkan dirinya ke seseorang, bisa dibilang orang itu jadi tumbal selanjutnya. Begitu maksudmu?" tanya Arif. Adit tersenyum kecut mendengar pertanyaan Arif. Dia tidak menyadari kalau buah pikirannya justru mengantarkan kepada pertanyaan baru. Beberapa kali Adit melihat wanita itu, bahkan bertemu dengannya langsung. "Aku hanya berpikir kalau wanita itu adalah kunci dari semua keruwetan ini," ucap Adit lirih. "Kita pikirkan itu nanti, Dit, setelah malam ini," kata Arif yang mulai berjalan kembali. Sudah berapa lama mereka berjalan menyusuri jalan setapak, Adit sudah melihat pohon besar yang menjadi saksi perbuatan bejat budenya. "Rif, yakin kita mau melihat ritual itu?" kata Adit yang berjalan di belakang Arif. Arif langsung berhenti tiba-tiba. Sontak membuat Adit yang berjalan di belakangnya harus menghindar dengan melompat ke samping. "Is, kalau ngerem bilang dong," ucap Adit sewot. Arif hanya terkekeh. "Kalau memang ritual yang mereka lakukan seperti apa yang kamu ucapkan, lebih baik kita di dekat sini aja, Dit. Aku juga tidak mau menodai mata aku dengan melihat adegan yang diperankan budemu," ucap Arif dengan tampang yang sedikit aneh, seolah sedang melihat ada sesuatu yang tertinggal di pinggiran kloset. "Aku bilang juga apa, Arif?" ucap Adit yang langsung mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Namun berbeda dengan Arif, langsung saja dia menyibak semak-semak. Arif terus saja berjalan menuju ke dalam keremangan pepohonan. Adit tidak langsung mengikuti, ada perasaan untuk menunggu. Sekali lagi dia mengedarkan pandangannya, beberapa kali menatap ke arah jalan yang barusan dia lalui. Takut-takut kalau ada orang yang sedang berjalan ke arah mereka. Namun saat dia melihat ke arah pohon, tiba-tiba saja ada sekelebat kain putih yang lewat beberapa meter di depannya. Bulu-bulu halus yang ada di tubuh Adit langsung meremang hebat. Tanpa pikir panjang, Adit langsung melompat dan berlari menuju ke arah Arif yang sudah beberapa meter jauh di depannya. "Ngapain lari-lari?" ucap Arif keheranan. Ada kain terbang, Rif. Udahlah, mendingan pulang aja," kata Adit ketakutan. Nafasnya masih memburu, jantungnya berdetak begitu cepat, bahkan keringat mulai membanjiri tubuhnya. "Udah tenang, dari tadi aku juga melihat mereka. Lihat saja di belakangmu,
Ada pocong dengan kain lusuh. Mukanya banyak sekali koreng dan mengeluarkan belatung. Belum lagi baunya. Coba aja kalau tidak percaya, kata Arif dengan muka polos. Bangsat kamu, Rif, ucap Adit yang langsung saja menempelkan badannya dekat-dekat dengan Arif. Melihat itu, justru Arif hanya terkekeh. Memang benar, sedari masuk ke dalam hutan dia sudah melihat penunggu yang ada di sini. Seketika Arif menyenggol Adit dan memberikan gestur tangan di atas bibirnya, jelas memintanya untuk diam. Adit yang masih ketakutan tidak bisa konsentrasi, sehingga tidak menyadari kalau ada suara-suara yang mendekat ke arah mereka. Setelah Adit diam dan mendengarkan, benar, memang terdengar sayup-sayup suara langkah kaki dan obrolan lirih. Lambat laun, suara langkah kaki itu semakin terlihat jelas. Adit benar-benar berharap itu bukan budenya. Semoga itu adalah orang lain. Tetapi, memang semesta sedang tidak mendukungnya. Begitu sialnya dia malam ini. Jantungnya terasa berhenti berdetak. Tubuhnya melemas. Tatkala yang Adit lihat justru malah membuat dirinya semakin drop. Bude Ija dan Pak De Marwanto sedang berjalan beriringan, persis sekali menggunakan pakaian yang semalam Adit lihat. Ingin rasanya Adit keluar dari tempat persembunyiannya dan melabrak mereka, tetapi tidak ada keberanian untuk melakukan itu. Justru rasa penasaran dalam hatinya membuncah semakin kuat. Ingin sekali Adit mengetahui apa yang akan dilakukan dua orang keluarganya ini. Sudah, Bu, di sini saja. Sudah kamu pastikan tidak ada yang mengikuti kita, kan? Ucap Pak De Marwanto lirih. Sudah, Pak. Tadi sebelum kesini udah Ibu cek semua. Orang rumah sudah pada tidur, ucap Bude Ija. Kejadian selanjutnya, Pak De Marwanto mulai membakar kemenyan dan dupa. Telinga Adit sungguh terasa menderu. Emosinya benar-benar meluap. Orang yang dia hormati bersekutu dengan iblis, sungguh menjijikkan. Terlihat kini Pak De dan budenya tengah bersimpu. Dia mengeluarkan sesuatu yang tidak bisa Adit lihat dengan jelas. Nyai, aku datang lagi. Ku persembahkan darah ayam hitam ini untukmu, ucap Pak De Marwanto, dan meminum sesuatu dari sebuah wadah yang ia pegangi. Muak dengan apa yang dia lihat, Adit langsung menundukkan pandangannya. Entah apa yang terjadi. Tubuh Arif tiba-tiba tersentak. Adit yang kaget langsung menatap Arif. Nampak sekali raut wajah Arif yang begitu panik. Kepala Arif bergerak dengan cepat, menoleh ke arah belakang. Ada apa? Ucap Adit pelan. Ayo pergi, kata Arif yang langsung saja menarik tangan Adit. Tidak bisa langsung bergerak cepat, mereka berdua mengendap-endap layaknya seorang maling. Terus saja berjalan menembus semak-semak. Adit masih merasa heran dengan apa yang sedang dilakukan temannya itu. Ada orang lain di sana selain kita berdua, ucap Arif saat sudah jauh dari pohon besar tempat Pak De dan Bude sedang melakukan ritual. Kita pulang, jangan sampai ada yang melihat. Kabut ini akan sedikit menghalangi pandangan, ucapnya, dan langsung berjalan ke arah rumah Pak Kades. Adit yang terbawa suasana ikut panik. Yang ia ketahui ada bahaya yang sedang mengancam mereka berdua. Adit berjalan setengah berlari menuju rumah Nek Harjo. Selain memikirkan perkataan Arif, dia juga takut kalau tiba-tiba setan ningrum jatuh di depannya seperti malam kemarin. Membayangkan saja sudah ngeri, apalagi harus dikagetkan dengan benda yang jatuh tapi bisa merintih kesakitan. Bergidik Adit langsung tunggang langgang mempercepat langkah kakinya. Sesampainya di depan jendela kamar tidurnya, Adit langsung saja memanjat masuk. Astaga, kata Adit sambil mengatur nafas. Tubuhnya merosot dan bersandar pada dinding. Dipejamkan kedua matanya, menerangkan setiap kejadian yang baru saja ia lihat. Perasaan Adit begitu kacau. Tidak menyangka kalau laki-laki yang bersama Bude adalah Pak D-nya sendiri. Meskipun mereka pasangan yang sah dan boleh melakukan hubungan suami istri dimanapun, tapi kenapa mesti harus menggunakan ritual seperti itu? Kata Adit lirih. Merasa pikirannya begitu penuh, Adit buru-buru mengambil rokok dan korek yang ada di kantung celananya. Adit terus berpikir, apa yang harus dilakukan? Sialnya, bukan mendapat jawaban malah teringat dengan mantan kekasihnya, Dinda.
Sungguh ingin sekali Adit menceritakan semuanya kepada wanita itu. "Andai kamu di sini, Din," ucap Adit, mengucek matanya yang memerah. Adit berdiri dan segera mengganti pakaian yang ia kenakan. Buru-buru ia membuka pintu kamar dan beranjak menuju ke toilet. Baru saja Adit menutup pintu toilet, ia mendengar ada suara bisikan yang merambat masuk ke dalam telinganya. "Sudah, cepat masuk kamar, ganti pakaian dulu." Jelas sekali, suara itu berasal dari Pak De Marwanto. Bukannya malah diam, Adit justru mengambil air dengan gayung dan menyiramkannya ke dalam toilet. Seketika suara itu berhenti hanya sayup-sayup. Ada suara pintu kamar yang ditutup. "Bude sudah masuk kamar," batin Adit. Adit menunggu beberapa saat, berpura-pura terus mengguyurkan air ke dalam toilet. Dirasa sudah aman, Adit bangkit dan membuka pintu kamar mandi. Adit kira Pak De Marwanto sudah beranjak, namun ternyata laki-laki itu masih duduk di amben dengan rokok yang terjepit di kedua tangannya. "Loh, Pak De tumben jam segini udah bangun," ucap Adit, mencoba mengatur mukanya sepolos mungkin. Bersambung. Demikianlah Tunggal Tali Perawan bagian ke-6 di Fakta Sejarah. Terima kasih Netra Kala, terima kasih semuanya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya, tetap di Fakta Sejarah.